Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah bisa ketemu lagi ya. Ketemu maning, ketemu lagi di acara kita, di acara Ice Podcast dalam rangka Ramadan Journey tahun 2021 ya. Masehi tentunya masih di Corona, masih keadaan corona katanya, tapi mudah-mudahan hilang dari muka bumi ini. Nah, alhamdulillah kedatangan tamu hari ini, tamu istimewa tentunya ya Ustadz kita, Ustadz Tia Ronsad. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Ustadz? Hai, alhamdulillah. Anak kurang nyaman kalau dipanggil Ustad. Oh, kurang nyaman. Panggil aja ya Bapak aja. Iya, oke, Bapak. Pak, ini mau nanya Pak. Kok aku merasa punya anak ya? Iya, Pak, biasanya kan anak-anak ngomongnya seperti itu, Pak, gitu, ketemu Pak, gitu. Sejak assalamualaikum ya, di jalan Pak itu lagi. Ente ngerjain aneh, aneh pengang. Oh, penggang ya udah nggak apa-apa. Alhamdulillah Ustadz bisa kembali lagi, bukan kembali ya, maksudnya berkenan. Saya biasanya di situ, hari ini di sini. Yang apa gantian ya Ustadz ya, semoga Ustadz sehat selalu. Amin. Diberikan panjang umur. Amin. Dan juga diberikan jodoh. Emang udah ada ya? On the way. On the way ya, on the way berarti on the way itu jalannya berarti. Iya. On the way. Sedang ya, pokoknya gitulah. Oh, seperti itu. Alhamdulillah mudah-mudahan cepet biar Yaudah, gak usah diperpanjang. oh nanti panjang ya. Oh iya. Keren biar netizen dan yang lainnya pada ngerti gitu. Oh, nanti malah saya viral lagi. Oh gitu ya. Ustaz, Ramadan ini udah mendekati Lebaran Ustaz. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, udah masuk Lebaran. Iya, Ramadan ini kan Udah mau biasanya berakhir. Ramadan di pertengahan itu biasanya kan ada kejadian-kejadian penting Ustaz. Kalau di saya kan ada khusus di tanggal ganjil nih Ustaz gitu. Ya biar yo khatamah langsung malam ini biar mendapatkan keistimewaan. Nah, di situ ada keistimewaannya di selesai hataman Quran pada malam itu juga terus di Ustaznya menyebutkan sekarang hataman Qurannya. Oh iya gitu. Pasti ini ya kita harus cepat-cepat nih biar mendapatkan Lailatul Qadar. Nah, saya mau bertanya Ustaz, yang namanya Lailatul Qadar itu seperti apa Ustaz? Oh ya, jadi sekarang kita sudah berada di penghujung bulan Ramadan. Penghujung tentunya. Kita merasa sedih harus ditinggal oleh Ramadan sebentar lagi ya, dimana Ramadan ini sebagai madrasah, sebagai tempat kita melatih diri kita untuk kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Namun setiap ada perjumpaan pasti ada perpisahan. Nah, maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan malam Lailatul Qadar itu sebagai penghibur bagi orang yang beriman di bulan Ramadan. Kenapa? Karena malam Lailatul Qadar itu menyimpan banyak kebaikan, menyimpan banyak keutamaan. Ya, selain di sisi lain kita akan meninggalkan Ramadan, tapi Allah Subhanahu wa taala menghadirkan sebuah malam yang disebut dengan malam Lailatul Qadar. Adapun arti malam Lailatul Qadar itu adalah dimana Jibril alaihi salam turun ke langit bumi. Oh, langit Jadi bumi. kan langit ini ada 7 ya. Turun ke langit bumi. Iya. Oh iya. Menyelesaikan perkara-perkara, banyak perkara. Maksudnya di sini adalah memberikan memberikan ampunan. Ini dari Allah Subhanahu wa taala, memberikan ampunan kepada hambanya yang mereka sedang bermunajat, mereka sedang beribadah, mereka sedang memohon ampun kepada Rabb-nya. Karena malam Lailatul Qadar ini sebagaimana kita tahu bersama disebutkan bahkan di dalam Al-Qur'an dibuatkan sendiri surat Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an pada malam Lailatul Qadar. Jadi makanya pada malam Lailatul Qadar ini banyak di antara orang-orang mukmin mereka berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan, salah satunya dengan tadi khatam Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an. Ya,
Kenapa mereka mau berlomba-lomba berbuat kebaikan? Karena ada ganjarannya. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Karena malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 tahun. Luar biasa, Lebih saudara-saudaraku. baik daripada 1000 tahun. Berarti yang dilakukan di apa namanya tadi saya ceritakan itu berarti apa namanya hadiahnya istimewa ya. Yang mana bulan itu bulan istimewa juga, yang mana diturunkan Al-Qur'an ya. Sebuah malam yang istimewa yang terdapat di bulan yang istimewa pula. Seperti itu. Makanya untuk kawan-kawanku untuk bergas ya kita semuanya kawan-kawan sahabat ya anak-anak lah siapa aja untuk bergegas di penghujung Ramadan. Ya bukan ujung Ramadan juga. Di setiap Ramadan kita harus terus bergairah untuk membaca Al-Qur'an. Akan tetapi ada kekhususan tersendiri ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Nah, biasanya itu terjadi kapan Ustaz? Malam Lailatul Qadar itu secara umum dijelaskan itu berada di 10 hari terakhir. Asyru awakhir min layalin di bulan Ramadan. Jadi 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Tapi ada beberapa ulama menspesifikasikan, tapi bukan berarti sudah pasti. Hanya mereka menyebutkan malam Lailatul Qadar itu ada di malam-malam ganjil. Malam ke-9, 7, 5, 3 ya. Jadi malam-malam ganjil para ulama itu menjelaskan biasanya malam Lailatul Qadar itu terjadi karena malam Lailatul Qadar ini adalah suatu hal yang tidak bisa kita terka. Beda kayak seperti hujan. Oh, mendung nih, berarti kita mau hujan. Atau misalkan dari pagi cerah kayaknya hari ini akan panas terus. Beda dengan malam Lailatul Qadar karena malam Lailatul Qadar itu adalah hal yang gaib. Ya, jadi tidak bisa kita terka. Meskipun hal gaib, malam Lailatul Qadar itu tetap ada ciri-cirinya. Seperti yang pertama, esok harinya ini malam tadi malam Lailatul Qadar, besok paginya cuaca di pagi hari sampai siang hari itu cerah, tapi tidak biasanya kalau di kita nih panasnya membakar kulit, panas banget ya. Tapi ini berbeda ya. Malam Lailatul Qadar itu langit itu cerah tapi tidak panas. Ya, kemudian juga di malam harinya juga bintang-bintang terlihat gemerlap. Ya, berarti kemungkinan besar, ini belum pasti, hanya kemungkinan besar tadi malam sudah terjadi malam Lailatul Qadar. Baik Ustaz, tadi udah berbagai macam ya telah dijelaskan ya. Alhamdulillah itu ciri-cirinya seperti itu ya Ustaz. Terkadang kurang lebih seperti itu. Ada yang katanya di dalam benaknya itu merasakan suasana adem, tentram, bisa seperti itu bisa Ustaz. Juga termasuk. Saya juga termasuk seperti itu, mengalami gitu sampai di di hati itu rasa sedih itu benar-benar menguap karena rasa kesalahan yang saya lakukan itu benar-benar luar biasa. Berarti malam Lailatul Qadar itu istimewa dan istimewa ya. Telah kita sempatkan untuk malam itu agar mendapatkan ganjaran yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu ada keutamanya Ustaz. Ya banyak keutamaan tadi, salah satunya adalah khairum min alfi syahr, lebih baik daripada malam 1000 bulan. Artinya begini, ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar dan kita sedang dalam keadaan bermunajat, dalam keadaan beribadah, seakan-akan ibadah kita itu lebih baik daripada 1000 bulan. Dalam 1 tahun aja ada 12 bulan. Kalau 1000 bulan ada banyak. Artinya apa? Kita punya banyak tabungan pahala apabila kita masuk dalam malam Lailatul Qadar dan kita dalam keadaan bertakwa. Maka dari itu ya, ketika sudah masuk ke malam 10 hari terakhir, ya para ulama Imam Syafi'i itu mereka menganjurkan beribadah atau melakukan ibadah
bukan di siang hari maupun di malam hari itu sama baiknya. Jadi bukan karena aku mau dapat malam Lailatul Qadar ibadah semangatnya ibadah, semangatnya dia baca Al-Qur'an, semangat dia qiyamul lail itu hanya di malam hari saja, sedangkan di siang harinya misalkan dia tiduran aja, bukan. Ya bukan seperti itu, tapi di pagi hari, di siang harinya pun sama seperti ketika dia beribadah di malam hari. Berarti bukan di mendapatkannya Lailatul Qadar di malam aja, kan tapi di pagi harinya pun sama. Karena kita kan tidak akan tahu ya kapan ajal kita akan menjemput seperti itu. Jadi dan juga bukan hanya di malam-malam ganjil saja. Meskipun tadi disebutkan oleh para ulama kemungkinan besar malam Lailatul Qadar itu turun pada malam ganjil, tapi tidak menutup kemungkinan malam Lailatul Qadar juga turun ketika tanggal-tanggal yang genap. Jadi memang seyogianya selama 10 hari terakhir ini kita lebih meningkatkan kembali kualitas ibadah kita. Nggak perlu banyak-banyak, nggak perlu kuantitasnya ya, nggak perlu banyak-banyak. Misalkan kita belum mampu, yang penting kualitas kita, ikhlas niat kita, kemudian tata cara kita beribadah sudah sesuai dengan sunnah Rasulullah. Insyaallah yakfikum hadza. Amin. Berarti itu ya keutamaan yang di malam Lailatul Qadar. Ya terutama keutamaan dalam bulan Ramadan juga ya seperti itu. Sama. Nah, untuk biasa yang kita lakukan tuh amalan-amalan yang kayak terbaik yang harus kita lakukan di malam Lailatul Qadar itu seperti apa, Ustaz? Selain tadi qiyamul lail, kemudian bersedekah, kemudian membaca Al-Qur'an, ada diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, riwayatnya sahih dari An-Nasa'i dan Ibnu Majah, bahwasanya ketika Aisyah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, jikalau aku berjumpa dengan malam Lailatul Qadar, apa yang harus saya lakukan?" Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berdoalah dengan doa, "Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ya. Artinya apa? Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Maha Pengampun dan tuhibbul afwa dan mudah untuk mengampunkan, maka ampunilah dosa-dosa. Jadi memohon ampunan ketika kita sekiranya sekiranya kita beribadah, sekiranya dalam hari-hari kita selalu membaca doa seperti itu. Bukan hanya di malam Lailatul Qadar saja, bukan hanya di bulan Ramadan saja, karena doa ini artinya adalah sahih. Riwayatnya sahih, dengar langsung oleh Aisyah, artinya tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Seperti itu. Berarti di pengunjung Ramadan ya, itu udah ada hadis sahih ya. Doanya itu Allahumma inna afuwun karim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa wa'fu anna ya karim. Ya, bahwasanya kalau kita membaca itu terus pasti kita akan diampuni ya. Kalau pokoknya kita yakin bahwasanya Allah itu mengampuni ya. Makanya harus perbanyak doa untuk keselamatan kita bersama ya, agar sehat walafiat dan juga nih corona pengen hilang di bumi ini. Makanya daripada sudah masuk 10 hari terakhir sibuk mikirin aku mudik apa enggak, aku pulang kampung apa enggak, pusing-pusing mikirin ini kue nastarku belum jadi, aku masak opor apa masak rendang. Ada hal yang dilalaikan. Ini sifat syaitan, memberikan was-was, memberikan bisikan-bisikan kepada manusia hingga lupa bahwasannya Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan satu malam yang luar biasa, yang dimana ketika seorang hamba bermunajat pada waktu itu doanya akan terkabulkan. Ini makanya kita selalu berlindung dari was-was syaitan, dari bisikan-bisikan syaitan. Oke, alhamdulillah Ustaz, terima kasih untuk wejangannya dalam acara ini. Semoga bermanfaat. Amin. Dan sehat selalu kita semuanya. Amin. Dan juga dimudahkan dalam segala urusan. Alhamdulillah. Mari kita tutup ya acara ini. Semoga kita mendapat juga kemanfaatan dari yang Ustaz berikan kepada kita semuanya. Amin.
Mari kita tutup dengan membaca hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. qulu qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.